Sampurasun, halo pecinta warga KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Kang Deddy Mulyadi mengucapkan selamat tahun baru kepada Yong Shefra Othman, guys. Wow, luar biasa. Ketika Kang Deddy Mulyadi mengucapkan selamat tahun baru ke Yong Shefra Othman, Yong Shefra berbunga-bunga, guys. Makin semangat kerjanya. Selamat tahun baru 2026 untuk Indonesia, khususnya warga Jawa Barat semuanya ya. Semoga semua cita-cita kita tercapai ya, insya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kode daripada Kang Deddy Mulyadi akan menikahi Yong Shefra, akan memboyong Yong Shefra ke Jawa Barat? Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra, saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan terhadap mantan istrinya itu, Anne Ratna. Jadi di Instagramnya itu kalau saya perhatikan tuh agak sedikit unyu-unyu ya, kalau saya perhatikan. Dan apakah ini pertanda bahwa Anne Ratna ini cemburu kalau Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu rahasia yang jarang diketahui seputar Kang Deddy Mulyadi dan Yong Shefra. Apa itu? Ketika Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra Othman, secara mengejutkan, Mbok Anne Ratna ini memosting postingan yang sangat unyu-unyu, yaitu postingan mesra dengan suaminya. Wow, luar biasa. Apakah ini pertanda perang online gitu? Apakah ini pertanda bahwa dia cemburu dengan Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra? Menurut kalian gimana? Apakah Yong Shefra ini lebih cakep daripada Mbok Anne Ratna? Kalau saya perhatikan, menurut saya pribadi ya, Yong Shefra ini jauh lebih cakep daripada Mbok Anne Ratna. Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Jadi gini, alasannya kenapa Yong Shefra ini lebih cakep, lebih cantik, lebih muda, lebih pintar, karena Yong Shefra ini tidak ada riwayat selingkuh. Saya tidak mengatakan bahwa Anne Ratna ini selingkuh ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu, guys. Disclaimer on ya. Tapi menurut saya pribadi, Yong Shefra ini lebih setia daripada Mbok Anne Ratna. Karena gini guys ya, sebenarnya Teh Anne Ratna ini juga sebenarnya orang yang sangat cemburuan guys ketika masih bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi itu artinya ternyata orang yang cemburuan itu tidak jaminan setia ya kan. Padahal kalau kita berpikir rasional ya kan, kalau kita misalnya lihat ke belakang, ketika Teh Ratna ini mantan istri daripada Kang Deddy Mulyadi ini setia dengan Kang Deddy Mulyadi ya, kalau masih setia, maka Teh Ratna ini bisa jadi ibu negara guys. Tidak seperti sekarang ini ya, morat-marit ya, jualan kaos kaki. Kalau dia punya banyak duit ngapain jualan kaos kaki ya kan? Menurut saya pribadi hidupnya lebih nyaman, jauh lebih nyaman ketika bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa Teh Ratna ini berpaling gitu. Padahal dia jadi bupati itu karena pengaruh daripada Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Iya nggak sih? Kalau bukan karena Kang Deddy Mulyadi, dia tidak akan jadi bupati. Walaupun ya, Teh Ratna ini berasal dari keluarga pejabat. Sebenarnya Teh Ratna ini punya keluarga pejabat guys. Pamannya seorang pejabat. Dulu mantan Bupati Purwakarta. Ya, tapi kenapa Teh Ratna ini dulu menang? Kenapa? Karena pengaruh daripada Kang Deddy Mulyadi. Karena nama baik Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Jadi nama baik itu sangat berharga guys. Walaupun kita punya duit yang banyak, tapi kalau kita tidak dipercaya, tidak punya nama baik, maka tidak akan bisa menang. Itulah alasannya kenapa Om Jen menang di Purwakarta. Karena apa? Karena berdasarkan rekomendasi daripada KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kalau enggak, Om Jen tidak akan menang di Purwakarta. Jadi jangan macam-macam dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau Bupati Purwakarta itu harus sowan dulu ke Kang Deddy Mulyadi. Kenapa harus sowan ke Kang Deddy Mulyadi? Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu punya nama. Dulu dia nggak punya nama di Purwakarta, tapi semenjak dia wakil bupati, ya bupati, sehingga dia dikenal ya, berbekas gitu ya. Masyarakat
Purwakarta itu sangat merindukan pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Ada semacam hubungan batin ya antara Kang Deddy Mulyadi dengan Purwakarta dan sangat jarang pemimpin yang seperti ini, guys. Hanya 1 dari 100 tahun muncul pemimpin seperti ini. Dan itu pun disia-siakan oleh Teh Ratna, ya kan? Kalau saya di posisi Teh Ratna, ya mending saya santuy aja di rumah ya kan, ngapain capek-capek jalan kaos kaki ya kan, ya nggak sih? Lebih baik santai di rumah ya, menikmati hidup ya, mendampingi Kang Deddy Mulyadi ya, menopang dari belakang, mendukung dari belakang ya. Karena Kang Deddy Mulyadi ini kadang-kadang jadi presiden, guys, menggantikan Pak Prabowo. Saya yakin-yakinnya Kang Deddy Mulyadi bisa jadi presiden. Kenapa? Karena elektabilitas daripada KDM ini sudah meningkat, hampir mengejar elektabilitas daripada Pak Prabowo, hampir menyamai. Bahkan di Jawa Barat elektabilitas daripada Kang Deddy Mulyadi ini jauh lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Belum pernah sejarahnya terjadi elektabilitas gubernur lebih tinggi daripada elektabilitas presiden, ya kan? Berarti Teh Ratna ini gagal jadi ibu negara ya kan? Kemungkinan besarnya Yong Sefra ini akan jadi ibu negara. Tapi ya untuk sekarang ini mereka belum bisa menikah karena apa? Karena terhalang oleh restu dari Nihyang. Karena Nihyang itu masih posesif dengan papanya, masih sangat merindukan yang namanya kasih sayang papanya. Walaupun di podcastnya Kang Henny Kuryawan dia mengatakan bahwa istri adalah ilusi, itu semacam perumpamaan, guys, bukan berarti dia nggak butuh wanita ya. Kalau saya perhatikan Kang Deddy ini sangat suka dengan Yong Sefra, berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Karena biasanya Kang Deddy ini kalau ngegombal itu sebatas ngegombal, nggak pernah ngesinggung gitu ya, nggak pernah dia misalnya mengingatkan nama Yong Sefra gitu ya, nggak pernah mengatakan sisain satu seperti orang yang di Malaysia, nggak pernah seperti itu ya, sebelum-sebelumnya ketika dia dekat dengan wanita. Jadi itu artinya dia benar-benar mencintai, cuman karena keadaannya. Jadi bagi Anda pecinta KDM atau pecinta Yong Sefra, jangan berkecil hati karena Kang Deddy Mulyadi akan segera menikah dengan Yong Sefra. Tapi kita tidak tahu tahun berapa ya. Sabar ya, mungkin 3 atau 5 tahun ya. Menurut saya pribadi lebih baik Kang Deddy Mulyadi fokus mengurus yang namanya Jawa Barat. Sekarang kan banyak masalah tuh di Jawa Barat ya. Masalah dari luar maksudnya, bukan masalah dari dalam atau internal. Seperti misalnya kesejahteraan buruh ya, kemudian banyak orang yang demo, banyak ormas-ormas yang berusaha memprovokasi masyarakat supaya menurunkan Kang Deddy Mulyadi. Padahal karena mereka nggak dapat jatah di Jawa Barat itu kan banyak tuh ya ormas-ormas yang nggak dapat jatah, nggak dikasih jatah sama Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dana hibah di pesantren-pesantren ada sebagian yang dipotong, ada sebagian yang nggak dikasih. Kenapa? Karena dana hibah ini diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Dan ini yang saya suka dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau dia jadi presiden ya, dia akan bikin regulasi tentang dana hibah. Supaya apa? Supaya menjadikan Indonesia itu semakin sejahtera ya. Itu yang saya suka dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi Anda yang nonton video ini ya harus mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi RI 1. Cukup 1 periode di Jawa Barat ya. Walaupun orang Jawa Barat mengatakan 2 periode, tapi menurut saya pribadi Kang Deddy Mulyadi ini cukup 1 periode, jangan 2 periode. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi gubernur seluruh Indonesia. Tahun 2029 kalau menurut keyakinan saya ya, elektabilitas daripada Pak Prabowo itu nyungsep karena apa? Karena permasalahan sawit. Pak Prabowo itu si paling sawit ya. Pak Prabowo itu menginginkan yang namanya masyarakat Indonesia itu nanam sawit. Sementara sawit itu sudah bikin rusak hutan ya, bikin banjir dan sebagainya. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu ya lebih berpihak pada masyarakat ya, lebih berpihak pada kepentingan orang Jawa Barat. Maka dia mengharamkan yang namanya nanam sawit. Ya, jadi kalau Anda pecinta KDM, maka kita harus merapatkan barisan. Kita harus menjaga kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan dia digerogoti oleh orang-orang jahat. Jangan biarkan dia di demo oleh ormas-ormas yang tidak dapat jatah gitu ya, nggak dapat duit gitu. Kan dulu itu kan sering di demo itu karena apa? Karena nggak dapat jatah, guys. Ya seperti Said Iqbal nggak dapat jatah jabatan, kemudian Pak Suparno yang baru-baru ini dia nggak dapat jabatan ya.
Jadi kalau kita mendukung Kang Deddy Mulyadi jangan mengharap jabatan ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu nggak memberikan jabatan bagi pendukungnya? Apa alasannya? Karena dia nggak mau politik balas budi. Kalau pendukungnya berkualitas, maka dia akan dukung. Tapi kalau nggak berkualitas, nggak bakal mau. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini. Menurut kalian gimana? Siapa yang lebih cakep? Yong Shefra atau Teh Ratna? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya pencinta KDM. Salam waras.